Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, amma ba'du. Segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah kepada penghulu alam baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa IB Channel dimanapun berada, kembali bersama kami, saya Abdul Rauf, dikenal dengan Usro. Kali ini Usro tidak sendiri, ditemani oleh guru kita. Ini asli orang Ciganjur nih, yaitu Bapak Kiai Haji Hamzah. Beliau adalah tokoh Ciganjur, asli Ciganjur. Nah, pemirsa IB sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik. Apa itu? Yaitu tentang sejarah asal muasal nama kampung di sini. Nama asal muasal nama kampung Ciganjur. Nah, barangkali sebelum menjelaskan, Bapak Kiai Hamzah bisa menyapa pemirsa terlebih dahulu. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ada Ustaz Rauf bersama saya dan ada hal yang ingin kita bicarakan. Menurut beliau ingin bertanya bagaimana asal muasal Ciganjur ini, kampung Ciganjur ini. Maka saya sampaikan, Ciganjur itu bukan kampung sembarangan, tetapi ini adalah kampung waliullah. Gitu. Makasih. Begitu, ya Hamzah. Luar biasa. Ini sebagai pengetahuan buat kita bersama asal muasal. Sebagaimana kita juga harus ketahui asal muasal manusia diciptakan. Tapi kali ini kita berbicara soal kampung. Lalu Pak Kiai Hamzah, ada hal yang menarik barangkali supaya pemirsa ketahui lebih jauh. Pertama, nama wilayah tersebut ini seperti Ciganjur itu ceritanya itu bagaimana Kiai Hamzah? Ya. Karena menurut informasi katanya Ciganjur ini adalah bisa dikatakan salah satu kampung wali. Gimana menurut Pak Kiai? Baik, kampung Ciganjur ini adalah cikal bakal terjadinya kampung-kampung di sekitarnya sebetulnya. Bahwa sejak dulu ada di pemakaman Al-Makmur, itu ada satu makam yang tidak diketahui kapan munculnya. Jadi orang-orang tua dahulu Ciganjur itu, kalau boleh saya sebut Wan Kotong, kemudian Al-Makmur Kiai Haji Muhammad Hasim, beliau menemukan benda-benda berupa torbus, yakni peci-peci seperti orang Arab begitu, kemudian ada sorban dan lain sebagainya, kemudian ada benda-benda yang kemudian dianggap benda bertuah. Lalu kemudian masyarakat di situ, di Ciganjur ini, menjadikan hal-hal itu menjadi sesuatu yang kayak mengarah ke musyrikan begitu. Mengarah sakral, dianggap sakral. Sehingga memang jawara-jawara kita dulu di Ciganjur ini, jika ada sesuatu hal yang berat buat mereka, itu bisa seringkali dijadikan bernazar. Kalau seandainya urusan saya ini selesai, maka saya akan memberikan sesuatu, akan selamatan di makam Kumpi Ciganjur dan lain sebagainya. Alhasil memang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena kekuatan niat. Akan tapi kemudian oleh guru kita Al-Makmur Kiai Haji Muhammad Hasim, kemusyrikan-kemusyrikan yang makin lama makin tampak di masyarakat, terlalu mensakralkan makam itu, maka kemudian oleh beliau mulai dicegah satu persatu. Dikikis dikikis, diberikan pemahaman bahwa bagaimanapun memang bertawasul boleh, tetapi terlalu mensakralkan kepada makam tentunya tidak boleh. Nah, ini persoalannya. Mengapa orang ketika bernazar, ketika orang berdoa banyak dikabul? Di dalam kita, khususnya kaum Nahdien ini kan ada istilah tawasul. Maka kemudian orang bertawasul sebetulnya. Pada hakikatnya Allah lah yang mengabulkan segala permohonan kita. Betul. Tetapi kenapa kemudian bertawasul ke makam Kumpi dan akhirnya permohonan itu dikabulkan Allah? Karena emang sebetulnya Mbah Kumpi Ciganjur ini adalah orang suci. Ini adalah salah satu wali dari waliullah. Beliau ini adalah salah satu ulama dari, tidak lepas dari sejarah kerajaan Cirebon. Maulana Syarif Hidayatullah yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Bahwa ketika untuk memperkuat pasukan memberantas kekufuran yang ada di tanah di Kulon sana, di Banten, memperkuat Syekh Maulana Hasanuddin, maka seringkali Sunan Gunung Jati ini mengirim pasukan ke arah Banten. Nah, Ciganjur inilah yang dilewati oleh
tentara-tentara pasukannya Sunan Gunung Jati. Luar biasa. Mereka kebiasaan sampai di Ciganjur ini beristirahat. Maka kemudian waliullah yang dikenal dengan Mbah Kumpi Ciganjur ini selalu membawa gong. Jadi kalau gong itu kan ada beberapa macam. Ada yang besar sekali. Nah, yang kecil itu namanya genjur. Genjur. Genjur Ya. itu apa, Wan? Sejenis Nah, apa? genjur itu sejenis gong, tetapi yang bentuknya lebih kecil. Oh, lebih Biasanya kecil. kalau kita lihat itu di kesenian, ada gong yang digantung dua. Iya. Yang satu besar, yang satu kecil. Iya. Nah, yang kecil ini namanya genjur. Nah, karena begitu sampai di kampung ini, ketika datang waktu sholat, datang pasukan untuk beristirahat, waktu makan dan lain sebagainya, maka Syekh Mbah Kumpi Ciganjur inilah memukul genjur. Tanda bahwa waktunya untuk beristirahat atau untuk sholat. Dia dakwahnya lewat media seni ya, Wan ya? Iya, jadi lewat seni, ya. diantaranya lewat seni. Dan itu, oleh karena itu dari situlah maka dikenal kampung ini menjadi kampung Ciganjur. Gitu. Jadi cikal bakal Ciganjur itu adalah dari kata genjur tadi. Oh, Dan dari alat tadi iya, itu kan? alat itu tadi. Dan alat itu sampai sekarang masih ada. Luar biasa. Masih ada di daerah Tanah Baru. Saya tahu tempatnya. Oh. Jadi dirawat oleh seorang alim, ya, orang alim yang taat ibadahnya sama Allah. Disitulah oleh beliau itu genjur itu masih ada sampai saat ini. Tapi bukan yang ada di di Gapura itu ya, bukan yang itu. Aslinya masih ada, saya tahu. Kemudian Sadroub, bahwa siapa sebetulnya Mbah Kumpi ini adalah waliullah. Dan kemudian saya dapat cerita ini yang yang lebih valid, ya, karena sejak dulu tetua kita di Ciganjur tidak mampu menjabarkan siapa sebenarnya Mbah Kumpi ini. Baru pada sekitar tahun 95, saya kemudian ketemu dengan almarhumlah Syekh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur. Maka ketika beliau merantau kemana-mana, kemudian beliau sekarang punya Yayasan Wahid Hasim kebetulan di Ciganjur, dan saya ngobrol dari Ba'da Isya sampai subuh bersama beliau. Beliau yang menceritakan cikal bakal Ciganjur ini berasal dari kata genjur itu tadi, gong yang kecil itu. Itu sampai beliau memerintahkan kepada saya supaya coba dicari. Nah, itulah akhirnya saya ketemukan adanya di daerah Tanah Baru. Nah, kemudian Sadroub, bahwa menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak hanya itu, makanya saya katakan Ciganjur ini bukan kampung sembarangan tetapi kampung waliullah. Gitu. Jadi yang datang ke sini dulu orang-orang soleh, tentara-tentaranya dari kerajaan Cirebon. Ya, Sunan Gunung Jati tadi, prajurit-prajurit beliau, sahabat-sahabat beliau. Sampai akhirnya kata Gus Dur, bahkan kata Gus Dur, di tempat rumah saya ini pun ada makam yang tidak diketahui orang. Luar biasa. Kata beliau, berdasarkan meditasi saya, namanya sama dengan saya. Namanya Syekh Abdurrahman. Tetapi orang salah dikiranya, ya sekarang ini karena cerita berkembang, tidak tahu narasumber yang sebenarnya, ya dikiranya Syekh Abdurrahman itu Mbah Kumpi Ciganjur. Padahal bukan. Beda kan ya? Beda. Syekh Abdurrahman itu posisinya persis di depan rumah Gus Dur. Dan kebetulan rumah Gus Dur itu dulunya adalah tanah leluhur saya. Itu. Tapi makomnya itu masih ada, Pak? Makomnya masih ada. Gus Dur temukan. Jadi kalau kita masuk ke rumah Gus Dur, persis di sisi kiri pintu gerbang rumah Gus Dur, pintu depan, di situ sebenarnya ada makam namanya Syekh Abdurrahman. Mengenai Mbah Kumpi Ciganjur itu sendiri yang menjadi cikal bakal nama Ciganjur, nah itu sebetulnya namanya banyak. Nama yang hampir valid beliau sebetulnya Syekh Abdul Jalil. Nama aslinya mana? Nama aslinya. Mbah Kumpi Ciganjur Mbah tadi. Kumpi Ciganjur. Nama aslinya Syekh Abdul Jalil. Kalau makam beliau sendiri tepatnya di mana, Bang? Lah sementara ini lagi yang salah, bahwa makam Mbah Kumpi yang sekarang itu hanya sekedar patilasan. Oh gitu. Makam aslinya ada di daerah Jawa Tengah. Subhanallah, berarti selama ini kita bayangkan, salah, ya? Bayangkan orang soleh itu iya. tempat duduknya saja berkah, berkaromah, orang, ya? berkeramat kalau bahasa orang kita. Padahal itu berkaromah. Padahal hanya transit, Pak, ya? Hanya transit saja di situ. Iya. Ada satu lagi sebenarnya kaitan dengan Mbah Kumpi Ciganjur. Di Ciganjur juga di jalan asli itu ada makam. Orang dari dulu kenal namanya itu makam Mbah Lontar. Mbah Lontar yang kemudian sekarang diurus oleh salah satu terah keturunan beliau, itu Pak Haji Abdul Rokib.
Sekarang sudah dipugar, sudah bagus makamnya. Di sana juga diziarahi orang dari mana-mana sejak dulu. Sampai sekarang, Wan? Sampai sekarang. Nah kemudian pada tahun 2015 kita coba pugar bersama Pak Haji Rokib, kita pugar. Sejak dulu kita tahunya di atas makam Mbah Lontar ini ada batu besar. Ya. Tetapi belum pernah ada orang yang mau mengangkatnya. Ketika terjadi pemugaran, kita angkat batu itu, ternyata itu batu bukan batu sembarangan. Oh. Itu tanda makam Mbah Lontar sejak dulu ditaruh di situ. Luar biasa. Begitu kita pindahkan untuk dibersihkan saja, 6 orang baru kuat angkat batu itu. Keangkat, Wan, ya? Baru keangkat. Seperti batu kali atau apa? Ya seperti batu kali, seperti batu gunung. Dan besarnya paling sebesar, ya lebih kecil dari meja inilah. Iya, iya. Dia polos atau ada tulisan itu? Dan ternyata setelah kita teliti, siapa itu Mbah Lontar? Kita teliti, kita cuci, kita bersihkan. Ternyata di situ ada muncul namanya Syekh Muhammad. Luar biasa. Bahwa beliau salah satu prajurit Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon yang memang ulama yang agak kejawara-jawaraan. Beliau itu ilmunya mumpuni. Orang dulu kalau ilmunya kurang mumpuni, ya akan bisa dikalahkan oleh orang dulu mah bismillah aja bisa jalan di atas air. Bismillah saja bisa jalan di atas air. Sekarang hafal Quran 30 juz, kelem. Ya, saya kira itu ya sekilas tentang cikal bakal Kampung Ciganjur, bahwa Ciganjur ini bukan kampung sembarangan. Oleh karena itu ya kita berharap keturunan dari manapun datang ke Ciganjur jangan sembarangan dengan Ciganjur. Betul. Karena Ciganjur ini adalah kampung waliullah. Subhanallah. Dan kita belum tahu, mungkin nanti akan muncul lagi makam-makam di mana yang kita belum tahu di sekitaran Ciganjur ini. Saya kira gitu, Saudara Up. Sekedar pengetahuan saya yang saya dapatkan dari Al-Maqpula Kiai Haji Abdul Man Wahid pada saat itu ketika saya ngobrol dari Bada Isya sampai subuh kepada beliau tentang cikal bakal Ciganjur. Cikal bakal Ciganjur asalnya dibawa oleh Mbah Kumpi Ciganjur yang nama aslinya Syekh Abdul Jalil. Bahkan ada orang menyebut dengan nama lain. Boleh jadi karena wali itu namanya banyak. Ya, kita nggak salahkan. Tapi orang Ciganjur sebutnya udah makam Kumpi. Ya sudahlah itu yang kita yakini. Saya kira itu ya. Baik, Kiai Hamzah. Pemirsa IB Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Baru saja kita mendengarkan sekelumit singkat tapi padat asal muasal nama ini kampung Ciganjur, dan dijelaskan langsung oleh tokoh kita. Ya memang Kiai Hamzah ini adalah orang asli Ciganjur begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pembelajaran yang dapat kita petik dari penjelasan Kiai Hamzah tadi, bahwasannya kita jangan sampai salah mengartikan ketika kita berziarah ke makam aulia, jangan kita keramatkan tempatnya tersebut, tapi kita mampu mengambil iktibar pembelajaran biografi dari seorang wali tersebut. Kita dapat meneladani apa-apa yang telah dilakukan oleh para wali kita. Maka dari itu setiap kampung, memang Kiai Hamzah ya, kita ketahui setiap kampung itu ternyata sejarahnya itu dahulunya banyak para wali menyinggahi kampung tersebut. Betul. Nah dengan berkahnya para wali ini, alhamdulillah kita semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dapat merasakan kemerdekaan. Dengan merdeka, dengan adanya para wali, kita dapat menikmati belajar ilmu agama, pengetahuan umum dan lain-lain. Ini adalah berkah daripada wali. Nah, oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kampung Ciganjur itu nama Ciganjur ini berasal dari sebuah alat tadi ya. Alat musik. Hamzah ya. Alat musik. Namanya genjur. Nah, ini luar biasa. Ini yang terkadang kalau kita nggak langsung tanya kepada orang-orang tokoh yang terdahulu, kita nggak tahu asal muasal. Ini anak sekarang kadang-kadang suka meremehkan sejarah, padahal kita perlu ketahui kita tidak boleh merupakan sejarah. Dengan adanya sejarah kita dapat tahu asal muasal, sehingga dari sejarah tersebut kita dapat belajar dan mengambil hikmah serta pembelajaran dari orang terdahulu. Apalagi yang tadi Kiai Hamzah jelaskan, di sini banyak orang soleh yang asal muasal dari para wali. Maka insya Allah kampung Ciganjur ini kalau kita jaga dengan baik, kan begitu ya, akan mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa IB Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sekelumit singkat sejarah tentang asal muasal kampung Ciganjur ini mudah-mudahan menjadi bahan wawasan buat kita, pengetahuan buat kita. Amin. Untuk mengetahui Kiai Hamzah ya, asal muasal dari setiap kampungnya, di mana kita singgah. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan saya sebagai host pembawa acara dan Kiai Hamzah sebagai narasumber mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.